Halo Sobat Arhan, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat, bahagia, dan selalu dilimpahkan rezeki yang bermanfaat. Amin. Amin. Sobat Arhan, kita kemarin dapat berita kalau Tokyo Verde memuat foto-foto Arhan dan pemain Tokyo Verde yang lainnya menggunakan batik dan Ya, mempromosikan tiket ya, pertandingan. Gimana ini? Bro Ibong, ya, ada komentar ya, bro? ya. Ini sebuah apa namanya menarik ya, sebuah peristiwa menarik bahwa Tokyo Verde merasa perlu untuk mempromosikan pertandingan yang rencananya akan digelar pada tanggal 4 Mei Mhm. 2022 melawan Vegalta Sendai nanti. Dan di situ memang tiketnya kan berkisaran antara 60 sampai 700 ribu rupiah. Dan Hmm. uniknya mereka semua rata-rata memakai batik gitu loh bro. Oh, di Jadi poster itu ya? saya melihat bahwa kehadiran Arhan di sini dimanfaatkan sekali oleh pertama yang memanfaatkan adalah Tokyo Verde. Hmm. Kemudian yang kedua adalah dari KBRI-nya gitu loh. KBRI Hmm. Indonesia di Tokyo. Hmm. Tokyo Verde merasa perlu untuk mengangkat Arhan dengan keindonesiaannya karena mereka merasa bahwa inilah momen untuk memperluas jaringan promosi dan marketing Hmm. yang daerah sasarannya adalah Indonesia salah satunya Hmm. karena komunitas sepak bola Indonesia itu kan sangat besar ya bro, Hmm. apalagi kemudian ada euforia dari komunitas sepak bola Indonesia dengan kehadiran Arhan di J-League 2. Hmm. Sehingga apalagi juga mereka memperhitungkan bahwa ada banyak sekali masyarakat Indonesia, diaspora Indonesia yang ada di Tokyo saat ini. Jadi Hmm. itu adalah cara mereka menarik fans-fans baru sekaligus dengan tampilnya beberapa pemain termasuk Arhan, pemain kalau nggak salah ada 5 pemain Verdi dan Hmm. Arhan yang memakai batik, tentu ini akan menjadi sebuah gimmick yang Hmm. menarik bahkan untuk para fans Verdi sendiri yang berasal dari Jepang. Hmm. Karena ini sesuatu yang lain dari biasanya. Kemudian yang dimanfaatkan oleh KBRI karena sepertinya Arhan ini kan menjadi semacam duta besar sepak bola Indonesia Hmm. yang ditempatkan di Jepang. Hmm. Tentu diharapkan bahwa dengan adanya Arhan, ekspansi sepak bola Jepang akan lebih mulus berada di kawasan Asia Tenggara khususnya Indonesia. Hmm. Apalagi kalau misalkan eh, kemudian ini juga diikuti oleh banyaknya katakanlah talent scouting dari liga-liga Jepang yang Hmm. akan memantau pemain-pemain Indonesia. Hmm. Dan KBRI juga merasa punya bukan memboncengi sih sebetulnya ya, punya kepentingan juga dengan Arhan karena Arhan bisa sebagai jembatan promosi masyarakat atau kebudayaan Indonesia di Jepang. Begitu loh, Bro. Tapi kan gini bro ya, eh, penonton yang banyak itu justru lewat jaringan yang ada di Betul. Indonesia, bukan yang Betul. tinggal di sana. Memang yang tinggal di sana memang banyak, tetapi Ya. eh, ya jauh lebih banyak lagi justru yang ada di Indonesia yang menonton lewat streaming atau lewat saluran streaming yang lain yang resmi maupun Hmm, yang tidak resmi. betul. Apakah ada ini ya apa minat, kenapa maksudnya kenapa Tokyo Verde justru lebih mempromosikan yang bernonton langsung itu sih. Gini ya bro, memang kan kita hitung-hitungan kasarnya tentu kalau base penonton Indonesia itu kan yang menantikan pertandingan Arhan lebih banyak di Indonesia. Hmm. Walaupun tidak tertutup kemungkinan bahwa diaspora Indonesia di Tokyo juga cukup besar jumlahnya. Tapi Hmm. bro jangan lupa ini dunia digital, Hmm. dunia media sosial. Hmm. Jadi yang ingin dijual adalah bagaimana Tokyo bisa mempromosikan klubnya Tokyo Hmm. Verdy. Hmm. Nah, eh, kita ingat pengalaman Senika dengan Egi. Bagaimana Senika bisa mendapatkan dana-dana segar dari monetasi. Mungkin Hmm. itu juga bisa menjadi tujuan dari J-League. Dan jangan lupa juga bahwa
pertandingan J-League yang menampilkan Arhan itu tentu mengundang minat dari katakanlah provider yang ada di Indonesia, mungkin televisi swasta yang ada di Indonesia untuk membeli hak siar gitu loh, Bro. Ujungnya ke sana juga. Oke, paham. Betul. Gitu, Bro. Iya. Jadi saya pikir seperti itu alasannya, Bro. Bro, menurut Bro ini sebenarnya kerjasama ya. Ini kan pasti ada kerjasama sama KBRI ya. Ini sebenarnya mengacaukan Tokyo Verde atau enggak sih sebenarnya? Karena kan seperti perkenalan kemarin ya. Perkenalan Arhan kemarin sudah ada di KBRI, tapi kemudian kan dibikin lagi acara perkenalan di depan fansnya kemarin di lapangan. Kan seolah-olah, harus jadi 2 kali begini gitu. Iya. Ada nggak sih semacam ya saya nggak tahu ya. Takutan kita ya. Buat saya sih ngerasanya agak lucu aja gitu, masa main bola kemudian diikutin dengan acara-acaranya KBRI gitu di situ gitu. Betul. Jadi kalau kemarin memang kita juga merasa bahwa itu sesuatu yang agak blunder ya di tengah hiruk pikuknya Arhan di Jepang ya. Saya pikir memang tidak pada tempatnya pada saat itu perkenalan Arhan di KBRI. Tapi terlepas dari persoalan yang sudah lewat kemarin perkenalan Arhan, saya melihat bahwa cara-cara promosi yang seperti ini, apalagi mereka Tokyo Verde juga punya kepentingan untuk memperluas jangkauan fansnya, terutama di Indonesia. Dan ini saya pikir sebuah langkah yang sangat bagus ya. Apalagi juga kemudian KBRI juga punya kepentingan terhadap Arhan untuk mempromosikan Indonesia di masyarakat Jepang, terutama sekali dengan mulai dengan memperkenalkan batik gitu loh. Karena batik itu kan sesuatu yang sangat eksotis ya buat masyarakat di luar Indonesia. Jadi saya pikir ini tidak akan mempengaruhi tingkat konsentrasi Verdi di kancah J-League 2 gitu loh. Tapi gini, apakah ini pertanda bahwa pada pertandingan tersebut Arhan akan bermain? Bisa jadi, Bro. Ya, bayangkan saja sekarang Arhan sudah pakai batik, kemudian mempromosikan, ayo dong nonton gitu kan, seolah-olah seperti itu. Tapi pada hari hanya ternyata Arhan cuma di bangku cadangan. Kan nggak lucu. Saya sih sepakat dengan Bung Eri ya, dengan Bro Eri ya. Karena kalau kita melihat bahwa Arhan kemudian menjadi aktor utama dalam promosi tersebut, kemudian diikuti oleh pemain-pemain Verdi di belakangnya yang juga memakai batik, ini bisa menjadi indikasi bahwa Arhan akan turun di pertandingan melawan Sendai nanti, Vegalta Sendai di 4 Mei nanti. Dan mudah-mudahan harapan itu bisa terkabul, Bro. Ya kan kalau ngelihat dari waktu kan masih cukup ya, kira-kira masih cukup 3-4 minggu lagi kan, 3 minggu lagi lah, masih ada waktu untuk Arhan kemudian beradaptasi dengan tim dan teman-temannya yang lain kan, masih ada waktu. Amin, mudah-mudahan seperti itu, Bro. Ya, apakah pada tanggal tersebut akan menjadi pertandingan perdananya Arhan atau sebelum-sebelumnya dalam 1-2 pertandingan ke depan Arhan sudah mulai dimainkan walaupun hanya berapa menit yang pendek? Ya, itu memang tergantung dari ini ya, Bro. Tergantung dari manajemen atau coachnya dari Verdi dalam melihat perkembangan Arhan dalam sesi latihan ya. Saya melihat ada kemungkinan juga itu bukanlah awal dari Arhan akan turun, bahkan mungkin bisa lebih maju lagi di minggu-minggu berikut sebelumnya ya. Ya, saya harap aja seperti harapan semua orang di Indonesia bahwa Arhan dalam 2 minggu ini sudah bisa turun. Jadi puncaknya nanti mungkin bisa jadi terjadi pada saat melawan Vegalta Sendai di tanggal 4 Mei nanti. Oh, berarti pada saat tanggal 4 kemungkinan jadi masuk dari starting line up kayak gitu ya? Insya Allah begitu, Bro. Mungkin besok-besok mainnya mungkin 20 menit atau 30 menit, kemudian nanti baru full. Mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan, iya betul, Bro. Oke, Sobat Arhan. Menurut Sobat semua, kenapa Tokyo Verde harus menampilkan Arhan pakai batik dan teman-temannya juga pakai batik? Punya nggak kira-kira alasannya kenapa? Silahkan tulis di komentar. Oke? Oke. Bro Ipung, thank you ya obrolannya. Oke. Sobat semua, kita lanjut lagi di obrolan yang lain yang akan datang. Oke, bye. Oke, bye. Thank you.